Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah, yang cantik, yang ganteng, bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih di tema 6.2, yaitu persatuan dalam perbedaan dengan materi drama. Simak baik-baik ya nak. Nah, kita masuk ke pengertian drama. Apa sih drama itu? Ya, drama adalah suatu karya sastra atau cerita yang ditulis dalam bentuk dialog dan dipentaskan di atas panggung. Jadi, sebelum dipentaskan di atas panggung itu, drama tersebut teks-teksnya itu ditulis terlebih dahulu, kemudian dihafalkan, dihayati isinya, kemudian baru ditampilkan di atas panggung. Itu adalah drama. Ada beberapa hal yang membentuk sebuah pertunjukan drama. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan sebutkan dulu nih apa saja sih hal-halnya yang bisa membentuk sebuah pertunjukan drama. Yang pertama, adanya naskah drama. Kemudian kedua, pemain. Ketiga, tempat pertunjukan. Dan keempat, penonton. Jadi, keempat hal ini yang dapat membentuk sebuah pertunjukan. Kalau sudah ada empat ini, pastinya ada pertunjukan drama. Kalau misalkan salah satu dari keempat ini tidak ada, maka pertunjukan dramanya pun kurang sempurna. Nah, yang kedua, hal yang harus ada dalam pertunjukan drama adalah pemain. Bayangkan kalau drama tidak ada pemainnya, mau nonton apa? Ya kan? Nah, yang kedua ini pemain itu ada dua, pemain perempuan dan pemain laki-laki. Nah, kalau pemain perempuan itu namanya aktris. Sementara kalau pemainnya laki-laki disebut aktor. Hal yang membentuk sebuah pertunjukan drama yang ketiga itu harus ada tempat pertunjukan. Nah, tempat pertunjukan drama biasanya di panggung yang disebut dengan teater. Sekarang yang keempat yaitu penonton. Penonton adalah salah satu faktor pendukung dalam drama. Jika tidak ada penonton, maka pertunjukan drama tidak akan berjalan dengan lancar. Setelah tadi kita mengetahui tentang beberapa hal yang membentuk sebuah pertunjukan drama, sekarang kita lanjut untuk penjelasan unsur yang ada dalam drama. Ya, unsur yang ada dalam drama itu hampir mirip dengan, bisa disebut mirip dengan unsur-unsur cerita. Ya, karena ada tema, tokoh, sifat atau watak, alur atau plot, latar atau setting, dan amanat. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai cerita drama, atau tema merupakan unsur yang sangat penting dalam cerita. Tema ini yakni gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Nah, tema menjadi dasar dalam bercerita.
Jiwa atau ruh semua drama terletak di dalam tema. Tema yang sering dipakai dalam penulis sebuah drama, misalnya masalah ketimpangan sosial, keagamaan, kemiskinan, perjuangan, persahabatan, pendidikan, kesederhanaan, dan lain-lain. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan seseorang yang berperan dalam sebuah drama. Nah, ada dua macam tokoh dalam drama, yakni tokoh utama dan tambahan. Bedanya apa ya tokoh utama dan tokoh tambahan? Ya, tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Sementara itu, tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya sedikit dan kemunculannya hanya ada jika terdapat kaitan dengan tokoh utama, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unsur drama yang ketiga yaitu sifat atau watak atau disebut juga karakter. Nah, sifat ini ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Sebenarnya yang sering kita gunakan itu yang protagonis dan antagonis ya. Nah, Ibu akan jelaskan apa itu protagonis. Protagonis adalah karakter baik biasanya menjadi pusat cerita dan menjadi jagoan utama. Boleh juga kalian dijelaskan secara rinci sifatnya seperti jujur, sabar, rajin, dan lain-lain. Nah, yang kedua, antagonis. Itu berlawanan dengan protagonis, yakni berkarakter jahat. Atau kalian juga boleh menyebutkannya secara detail, pemarah, kemudian kejam, kemudian suka mencuri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tirtagonis. Tirtagonis adalah karakter penengah antara protagonis dan antagonis. Dapat berupa karakter jahat ataupun baik. Jadi dia itu penengah, ya, bisa jahat ataupun baik. Nah, untuk unsur drama yang keempat yaitu alur atau plot. Masih ingat kan alur itu apa? Alur itu adalah jalan cerita atau nama lainnya plot. Jalan cerita itu ada 3, alur maju, alur mundur, alur campuran atau maju mundur. Nah, untuk alur maju, alur yang menceritakan peristiwa dari suatu kejadian secara berurut dari awal sampai akhir. Seperti dari perkenalan dulu, kemudian munculnya ada permasalahan, kemudian puncak masalah, kemudian turun lagi penyelesaian masalah, dan endingnya seperti apa. Apakah bahagia atau sedih, itu adalah alur maju. Sementara alur mundur itu kebalikannya. Ya, alur yang menceritakan peristiwa atau suatu kejadian yang dimulai dari akhir cerita, kemudian kembali ke awal cerita. Nah, kalau alur campuran atau maju mundur adalah suatu jenis alur yang ceritanya dimulai dari tahap klimaks. Klimaks itu apa? Klimaks itu adalah tahap di mana suatu adegan yang sudah memasuki puncak cerita. Atau bisa juga gabungan antara maju dan mundur. Oke? Unsur drama yang kelima yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah
segala keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana cerita dalam drama tersebut. Latar terbagi atas latar waktu, tempat, dan latar suasana. Apa saja sih latar waktu? Contohnya pagi hari, siang hari, senja, sore, malam, dan lain-lain. Kalau latar tempat seperti di desa, di kota, pelabuhan, hutan, sawah, sekolah, kelas, terminal, dan lain-lain. Nah, sementara untuk latar suasana, yakni seperti menggembirakan, menyedihkan, menyenangkan, mencekam, mengharukan, menakutkan, dan lain-lain. Untuk unsur yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis naskah drama. Biasanya amanat ini tersirat. Ada juga yang tersurat. Ingat kan tersirat dan tersurat itu bedanya apa? Nah, Ibu akan jelaskan juga. Ada juga cara mudah untuk memahami isi sebuah drama, yaitu yang pertama, kenali tokoh-tokoh beserta pewatakannya. Jadi ketika kamu baca tuh naskah, kamu kenali dulu tokoh-tokohnya itu siapa saja dan wataknya seperti apa. Kemudian yang kedua, pahami permasalahan yang muncul. Kira-kira setelah kamu baca, permasalahannya ada tidak dan apa sih yang membuat permasalahan itu muncul. Yang ketiga, pahami jalan keluar yang dilakukan tokoh-tokoh dalam mengisi permasalahan tersebut. Ya, jadi ketika baca, kamu juga selain mengenali tokoh dan perwatakannya, selain memahami masalahnya dari mana munculnya, kemudian yang ketiga, jalan keluarnya kamu harus tahu apa yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut untuk mengatasi permasalahannya. Di sini juga Ibu akan menjelaskan bagaimana teknik bermain drama. Jadi ketika kamu akan bermain drama, apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, membaca dan pahami naskah drama. Jadi naskahnya itu dibaca dulu, dipahami isinya, kemudian setelah dibaca dan dipahami, lanjut kedua, menghayati watak tokoh yang diperankan. Misalkan kamu memerankan tokoh A, kamu benar-benar harus menghayati karakter si tokoh A ini. Yang ketiga, mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas. Maksudnya apa? Kata-kata yang kamu ucapkan itu harus jelas. Yang keempat, membaca dengan memperhatikan keras lemahnya suara atau volume. Sebagus apapun itu cerita dibuat, sebagus apapun penampilan kalian, ketika volumenya kecil dan tidak terdengar oleh penonton, itu drama tidak ada apa-apanya. Karena penonton gak ngerti apa yang diucapkan oleh kalian. Gitu ya. Jadi kalau mau bermain drama itu, volume juga penting, sangat penting diperhatikan. Dan yang kelima, membaca dialog dengan tekanan yang tepat atau intonasi, ya. Karena kalimat itu akan beda artinya, maknanya ketika dibaca dengan intonasi yang berbeda. Contohnya, kalau kalimatnya dengan nada marah, itu benar-benar harus marah. Tekanannya, tingginya, ya, tinggi rendahnya, atau ketika orang tersebut bicara lemah lembut, itu benar-benar harus tepat intonasinya karena akan mempengaruhi maknanya. Paham sampai sini? Sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi drama. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.